Minasan domo arifu desu. Kosen adalah salah satu program yang disediakan oleh beasiswa Manbuka Gakusho. Dan di video kali ini, aku bakal kasih kalian guide dan informasi apa saja yang kalian perlukan untuk daftar di beasiswa ini. Beasiswa Manbuka Gakusho atau EKMX ya, itu memberikan beasiswa tiap tahun ke siswa internasional yang ingin kuliah di Jepang. Jadi kalian tidak perlu lagi khawatir dengan finansial kalian. Ini full funded, jadi semua biaya kalian atau semua expense kalian itu bakal ditanggung sama beasiswa ini. Dan salah satu yang di cover juga adalah tiket PP pesawat. Dan ini bukan hanya dari Jakarta ke Jepang saja ya. Jadi misalnya kalian kayak aku yang awalnya dari Makassar, berarti tiket pesawat aku yang dari Makassar ke Jakarta, kemudian dari Jakarta ke Tokyo, itu pun juga ditanggung sama beasiswa ini. Tapi tidak hanya itu saja, ada juga benefits berupa bebas biaya pengurusan visa pelajar, dan yang paling penting adalah tanpa ikatan dinas. Untuk syaratnya sendiri akan aku bacakan langsung. Yang pertama, lulusan sekolah formal tingkat SMA atau SMK dan sederajat jurusan IPA. Kalau misalnya kalian dari pesantren ya, pesantren kalian itu sederajat jurusan IPA, itu kalian juga bisa coba untuk daftar di beasiswa ini. Yang kedua adalah usia maksimal 24 tahun. Kebanyakan pendaftar dari beasiswa ini itu datang dari SMA atau SMK ya. Kalian dari murid SMA atau SMK, jadi aku rasa kalian tidak bakal berkendala ya dengan syarat seperti ini. Selanjutnya adalah nilai semester 4 nilai semester 4 dan semester 5 kalian itu masing-masing 80 untuk mata pelajaran matematika umum atau wajib dan bahasa Inggris. Selanjutnya, apabila salah satu dari nilai yang disebutkan kurang dari 80, maka kalian tidak bisa daftar di beasiswa ini. Dan terakhir adalah bagi pelamar yang memiliki nilai EJU, maka mata pelajaran apapun akan menjadi poin tambahan. Dan sebenarnya di poin kelima ini sebenarnya tidak terlalu penting ya guys ya. Karena buat kalian yang tidak memiliki nilai EJU pun kalian bisa daftar di beasiswa ini. Jadi ini tidak termasuk syarat untuk daftar di beasiswa ini sebenarnya. Selanjutnya langsung saja kita masuk di tahap penyeleksian beasiswa Manbuka Gakusho program kosen ini. Tahap penyeleksian itu dibagi dua. Ada primary screening, ada secondary screening. Dan di primary screening itu terbagi 3. Seleksi berkas, yang kedua itu ada tes tulis, dan yang ketiga itu ada tes wawancara. Untuk seleksi berkasnya sendiri, itu kalian hanya perlu mengisi form dan print out berkas yang diperlukan selama pendaftaran. Dan bagi kalian yang tidak punya TOEFL, IELTS, atau JLPT ya, don't worry guys, kita sama. Program kosen ini, kalian setelah lolos dari semua rangkaian seleksi nanti, kalian akan sekolah bahasa Jepang selama setahun di Tokyo. Jadi kalian tidak perlu khawatir guys kalau misalnya kalian tidak punya sertifikat yang saya sebutkan seperti tadi. Buktinya aku pun sendiri lolos. Untuk materi ujian tulis itu sendiri tergantung dari bidang studi yang pengen kalian pelajari di Jepang nantinya. Kalau misalnya program kalian atau bidang studi yang pengen kalian pelajari itu fisikanya kental, maka di ujian tulis nanti itu kalian akan mengambil fisika. Kalau misalnya bidang studi kalian nanti itu lebih kental kimianya, maka nanti fisikanya itu sisa diganti dengan kimia. Jadi kalian nanti bakal matematika, kimia, bahasa Inggris, terus bahasa Jepang. Kalian targetkan benar 80% untuk setiap mapel yang ada. Berarti misalnya matematika, kalau kita melihat dari soal-soal tahun ke tahun ya, itu kurang lebih ada 18 soal. Jadi kalian bisa targetkan minimal 80% atau ada 15 nomor yang benar jika kalian pengen save untuk bisa lolos ke tahap selanjutnya. Dan untuk waktu pengerjaannya sendiri itu matematika, fisika atau kimia dan bahasa Inggris itu 1 jam. Dan untuk bahasa Jepang itu ada 2 jam. Dan untuk bahasa Jepang itu sifatnya opsional. Kalau kalian bisa kerja ya alhamdulillah. Kalau kalian nggak bisa kerja ya nggak apa sih sebenarnya. Dulu aku ingat banget juga kalau lembar kertas jawaban aku itu untuk yang bahasa Jepang, aku nggak bisa kerja sama sekali. Jadi waktu itu aku ngasal ya, aku jawab ngasal. Jadi aku bulatin A, B, C, D, terus C, B, A, B, C, D. Jadi dia lama-lama kayak tangga gitu guys. Bagi kalian yang ingin soal ujian tulisnya, nanti aku akan drop link di description dan beserta analisis aku tentang soal matematika apa saja yang masuk tiap tahunnya. Semoga dari analisis aku itu kalian bisa menentukan strategi kalian terhadap materi-materi yang kalian rasa kalian itu belum kuasai.
ujian wawancara ini kalian tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kalian either menggunakan bahasa Inggris atau kalian menggunakan Nihongo, kalian menggunakan bahasa Jepang. Terus menurutku yang menjadi penilaian di tahap wawancara ini adalah yang tentu saja yang pertama itu adalah jawaban kalian selama wawancara dan apakah bahasa Inggris kalian itu good enough untuk kalian bisa dapat survive selama di Jepang nantinya. Untuk sistem wawancaranya sendiri, karena aku termasuk angkatan COVID, jadi pada saat itu wawancaranya itu online, dilakukan sendiri-sendiri. Jadi kita sendiri-sendiri masuk di link yang telah ditentukan sama pihak beasiswanya. Terus di angkatan sebelumku atau angkatan 2021 itu katanya mereka offline di kedutaan besar, tapi masuk di ruangannya itu rame-rame. Jadi satu kali interview itu bisa sampai 5 orang di dalam ruangan. Aku juga habis tanya ke angkatan 2023 dan mereka juga offline masuk di kedutaan besar. Mereka diwawancarai sama 3 orang, tapi masuknya sendiri-sendiri. Jadi satu kali interview itu 1 orang. Kalian bisa menganggap kalau nanti ujian wawancara kalian itu sendiri-sendiri. Kalau ada calon angkatan tahun 2025 dan sedang menonton video ini, kalian boleh dong sharing pengalaman kalian di kolom komentar. Yoroshiku onegaishimasu. Dan terakhir ada seleksi secondary screening. Di seleksi secondary screening ini bisa kita katakan sebagai seleksi berkas kedua guys ya. Jadi seleksi berkas kedua ini nanti kalian akan mengirimkan berkas kalian yang telah kalian translate ke bahasa Inggris. Dan berkas kalian nanti ini akan dikirim ke Jepang, terus bakal diadu lagi sama kandidat-kandidat peserta dari negara lain. Jadi nanti dari pihak kedutaan besar itu akan mengirimkan, kalau aku lihat dari websitenya, mereka akan mengirimkan kurang lebih sebanyak 15 orang ke pihak beasiswanya. Setelah itu dari pihak Max kemudian akan menyeleksi kembali kandidat yang telah dikirimkan oleh tiap kedutaan besar yang ada di setiap negara. Dan itulah tadi tahap seleksinya. Sebelum aku nge-spill resource apa saja yang aku pakai untuk belajar, aku pengen menunjukkan ke kalian data awardee penerima beasiswa Manbuka Kusho itu dari tahun 2004 sampai tahun 2024. Kalau kita melihat dari grafik ini ya, itu ada tahun di mana awardee yang diterima itu bahkan menembus angka lebih dari 20 orang. Dan bahkan di tahun 2014 itu menembus angka 23 orang. Dan ada tahun di mana awardee yang diterima itu sedikit banget, itu bahkan cuma sampai 3 orang di tahun 2017 dan di tahun 2018. Bahkan 2 tahun yang lalu, di tahun 2022, awardee yang diterima itu cuma ada 6 orang. Jadi bisa kita simpulkan bahwa awardee beasiswa Manbuka Gakusho tergantung dengan kompetensi atau kualitas kandidat pada tahun itu juga. Dan untuk main resource yang aku pakai untuk belajar sendiri itu ada 2. Yang pertama itu ada examination solution, dan yang kedua itu adalah soal-soal program kosen tahun-tahun sebelumnya. Kalau aku lihat dari channel Examination Solution ini ya, walaupun dia terakhir upload video 4 tahun yang lalu, kalian tetap bisa melihat video penjelasan dia tentang soal ujian tulis program kosen ini. Kalau kita lihat ada matematika tahun 2015, ada tahun 2016, dan bahkan ada pembahasan tentang soal ujian fisika dan kimianya juga. Dan tipe soal yang dikeluarkan itu cenderung repetitif atau berulang tiap tahunnya. Jadi, aku sarankan ke kalian untuk coba belajar dari channel ini. Aku bahkan sempat untuk terima kasih di kolom komentar di salah satu videonya. Dan selanjutnya ada soal-soal ujian tahun sebelumnya ya. Gak banyak sih sebenarnya yang aku bisa bahas. Intinya kalian hanya perlu print out semua soalnya lalu coba kerjakan dengan timer. Dan semisal nanti kalian menemukan soal yang tidak bisa kalian kerja, itu dari pengalamanku aku melakukan 2 hal. Yang pertama itu aku menanyai teman aku yang lebih tahu, dan yang kedua itu aku menanyakan di grup Facebook. Ya nah,